pesan-pesan para santri yang saat ini sedang berada di rumah. Kami mewakili Pondok Pesantren Indisia mengucapkan selamat istirahat sementara, terlibur, bertemu dengan keluarga kepada seluruh santri. Ya. Juga ketika orang tua mencoba untuk ngetes anaknya, gitu kan, ternyata nggak sesuai dengan harapan orang tua, gitu kan, kok gini, gitu kan. Nah, berarti tadi nggak boleh disalahkan. Nggak boleh. Jadi misalnya gini, karena itu akan mempengaruhi psikologis anak. Terus kembali lagi ke HP nih, biasanya kalau misalnya HP itu anak-anak lebih sering dengan sosial medianya. Sosial media gitu. Nah, apa tips dari Pak Direktur sendiri, tips dari pesantren buat para santri orang tua dalam memanfaatkan media sosial gitu? Media sosial, internet itu alat. Alat itu tergantung dari yang menggunakan apa. Bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Media sosial itu baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi Sobat ID yang dirahmati Allah SWT di podcast Idrisiah TV. Kali ini bersama saya Ibnu Thoriq Al-Jibal yang akan memberikan kembali obrolan-obrolan menarik, terutama ini khusus buat pesan-pesan para santri yang saat ini sedang berada di rumah. Nah langsung, Sobat ID yang dirahmati Allah SWT, kesempatan kali ini saya telah menghadirkan kembali Direktur Pendidikan Tarekat Idrisiah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sepi ya sekarang pesantren. Kembali lagi kayak apa ya? Ya sepi aja, nggak ada santri. Nah, pasti nih santri di rumah sedang menikmati masa liburnya gitu kan, liburan Ramadan, kemudian juga liburan buat akhir tahun, akhir tahun juga kan nanti ketika santri balik lagi sudah ujian, kemudian melanjutkan naik kelas gitu tadi ya. Nah, liburan yang panjang ini kurang lebih hampir 1 bulan liburan para santri. Pastinya orang tua di rumah juga akan berhadapan dengan putra-putranya yang sudah mengalami pendidikan, pasti ada perbedaan. Nah, kira-kira yang saya rasakan dulu ketika pulang santri gitu kan, karena kan saya dulu santri itu dari tahun 2007 sampai sekarang 2022 masih santri juga. Nah alhamdulillah ketika awal-awal pesantren pulang itu rasanya ya kayak bebas saja gitu kan, udah nggak ada aturan pesantren, akhirnya bisa tidur dan terusnya. Mungkin ada pesan nggak atau gimana sih dari pesantren? Alhamdulillah, yang pertama kami mewakili Pondok Pesantren Indisia mengucapkan selamat istirahat sementara, terlibur, bertemu dengan keluarga kepada seluruh santri ya. Dan hanya sementara saja, karena lembaga pendidikan hanya mengizinkan santri untuk berada di rumah masing-masing selama kurang lebih 1 bulan. Ya, jadi kami ucapkan selamat kepada semua santri, maksimalkan waktu berkumpul dengan keluarga gitu. Yang kedua, ini kaitan dengan libur santri ya, libur santri. Memang masalah libur ini itu hak yang diberikan oleh lembaga kepada santri. Karena mereka juga punya hak untuk libur. Perlu waktu buat istirahat. Perlu waktu untuk istirahat. Karena nggak mungkin belajar terus ya. Perlu waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Dengan harapan setelah libur ini refresh, kembali segar gitu. Jadi masuk ke pesantren itu kembali segar. Karena biasanya 6 bulan, kalau kita 6 bulan ya, ada beberapa pesantren yang 1 tahun ya, kalau kita 6 bulan sekali perpulangannya. 6 bulan itu mereka kalau yang benar-benar ada yang sampai berat badannya turun gitu, pesantren itu. Nah biasanya pas libur 1 bulan balik lagi ke sini, gemuk lagi gitu. Gitu. Nah jadi saya juga sama pernah jadi santri dulu ya. Masuk tahun 1995 sanawiyah. Sampai kapan? Sampai sekarang sama. Jadi kalau ditanya sampai kapan pesantren ya sampai sekarang juga masih jadi santri. Masih jadi santri, cuman cara kita belajar yang berbeda. Ya, nah pasti akan ada beberapa permasalahan. Nah, seiring berkembangnya zaman, permasalahan akan berubah-ubah. Zaman saya dulu mungkin ketika mondok, karena kondisinya belum ada handphone misalnya, belum ada internet gitu. Jadi kalau libur ya benar-benar di rumah itu di rumah. Kadang kalau keluar ya sudah main dengan, kan biasanya kalau yang mondok ya pulang ke rumah, itu mau main sama temen yang sebelumnya tuh suka agak malu gitu ya. Biasanya suka agak gitu. Suka gengsi, takutnya dibilang beda ya mas santri ya gitu kan, suka digituin. Akhirnya kita lebih banyak di rumah aja gitu. Dan karena keterbatasan tadi, dulu zaman saya ya paling tadi akhirnya di rumah banyak istirahat aja. Istirahat gitu, tidur ya, sholat, makan, udah gitu aja, berkumpul dengan keluarga. Sekali-kali
keluar rumah bareng dengan keluarga. Nah, seiring berkembangan zaman pasti akan terus berubah. Iya. Akan terus berubah. Kalau di zaman saya mungkin udah ada PS kayaknya. Udah ada ya, udah ada PS. Zaman saya dulu masih Nintendo dulu. Jadul banget ya, setua banget saya. Ya. Terus kesininya anak-anak sekarang media yang bisa mempengaruhi mereka semakin banyak. Iya. Handphone, internet, dan sebagainya. Kalau dulu kan zaman saya misalnya, kalau anak main di luar terus, itu semua orang tuanya dimarahin suruh pulang. Pulang kamu masuk ke rumah. Udah sore gitu, udah malam masih. Kalau sekarang kebalik, kekhawatiran orang tua tuh. Khawatir kalau anaknya di rumah terus. Jadi anak di rumah terus, di kamar gak kemana-mana. Justru kalau anak di dalam rumah gak kemana-mana, orang tua malah khawatir. Karena gak kemana-mananya sambil megang HP dan ada internet. Sepertinya mereka gak kemana-mana padahal lagi keliling dunia gitu. Akhirnya orang tuanya udah kamu main keluar gitu. Ini berubah. Nah, biasanya permasalahan-permasalahan yang muncul tadi seperti disampaikan adalah karena mungkin selama di pondok ini aktivitas cukup padat. Di kita dari mulai tahajud jam 3 paling lambat setengah 4 sudah bangun, tahajud dalam keadaan masih ngantuk, lalu subuh, lalu halaqah subuh, lalu pagi-pagi harus mandi air dingin gitu ya. Ngantri. Yang di rumahnya mungkin harus bisa pakai air hangat, ngantri, makan antri, harus sekolah belajar ya, terus sampai malam dan bisa istirahat lagi malam. Pasti secara fisik kalau kita habis naik kendaraan pesawat itu suka ada jet lag istilahnya. Secara fisik pasti akan ada penyesuaian. Ketika dari rumah ke pesantren dan dari pesantren ke rumah. Dari rumah ke pesantren biasanya santai misalnya ya secara umum. Masuk ke pesantren jadi padat kegiatan, agak kaget fisiknya. Sekarang dari pesantren ke rumah pun demikian. Yang turunnya padat datang ke rumah jadi santai. Akhirnya kondisi fisik tuh pengennya ikutan rebahan gitu. Maka jangan kaget sebenarnya orang tua ketika melihat anaknya di rumahnya, kenapa sih anak saya tidur terus? Bisa jadi secara fisik ada perubahan kondisi selama di pesantren dengan di rumah. Nah, nanti kita perlu kerjasama nih dengan orang tua gitu dalam beberapa hal gitu. Nah, berarti ketika santrinya lagi istirahat, biarkan saja dulu gitu istirahat. Ya, bukan berarti juga dibiarin terus seharian tidur gitu ya. Misalnya karena bulan Ramadan, karena santri misalnya udah pesantren, udah punya dalil bilang ke orang tuanya, kamu tidur terus. Tenang, ibu. Kata Pak Ustadz misalnya, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Makanya saya tidur aja karena ibadah. Nggak gitu juga gitu. Maksudnya ada masa-masa di awal-awal mungkin mereka masih kelelahan. Tapi tetap orang tua harus bisa menyesuaikan kembali situasi selama 6 bulan terakhir dengan situasi di rumah, beradaptasi kembali gitu. Awal-awal pasti akan ada masa-masa seperti itu, tapi dengan kondisi sekarang sepertinya akan ada perubahan. Sepertinya. Karena kalau dulu seperti tadi disampaikan belum ada HP. Kalau sekarang mungkin anak-anak akan sedikit beralih ke gadget dan lain sebagainya begitu. Nah, mungkin gimana kalau misalnya mungkin ada juga kekhawatiran para orang tua gitu kan, anaknya lebih intens terhadap handphonenya, atau misalnya terkadang kalau misalnya kita lihat santri yang udah terbiasa dengan handphone, apalagi kan santri kan mulai dari kelas 1 ya, kelas SD-nya kan di luar gitu dengan handphone. Nah, itu tips buat orang tua biar bisa menghadapi para santrinya itu gimana? Kalau dalam konsep pendidikan tuh ada yang disebut dengan jadi dibuat kesepakatan antara orang tua dan anak. Biasanya sebelum belajar memang suka ada kesepakatan kan kalau belajar. Yuk kita akan belajar sekian. Ada kesepakatan. Dan begitupun pendidikan di rumah. Jadi begini, untuk orang tua semuanya ya, para santri juga, ketika anak pulang ke rumah itu bukan berarti selesai proses pendidikan, tapi hanya berpindah. Proses pendidikannya pindah dari pesantren. Karena proses pendidikan nggak boleh berhenti. Selama orang tersebut masih hidup, proses pendidikannya tetap harus berjalan. Hanya cara mendidik yang berbeda. Jadi bukan berarti ketika bicara pendidikan itu hanya di pesantren saja. Di rumah pun pendidikan tetap harus dijalankan. Siapa gurunya? Ya orang tuanya lah yang menjadi guru. Karena guru yang sebenarnya adalah orang tua. Yang berkewajiban untuk mendidik itu adalah orang tua. Makanya disebutnya al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama atau madrasah utama untuk anak-anaknya. Jadi begitu anak kembali ke rumah, sebenarnya anak
kembali lagi untuk mengikuti proses pendidikan di rumah. Jadi buatlah rumah itu suasananya seperti suasana pendidikan. Bukan berarti harus belajar kayak di kelas, enggak, tapi suasananya ada suasana pendidikan. Waktunya sholat gitu. Ada waktunya orang tua mengingatkan masalah kedisiplinan. Sama proses pendidikan dijalankan di rumah juga. Jadi tidak berarti tadi ketika pulang biarlah udah selesai proses pendidikannya libur, nggak begitu. Jadi semua nilai-nilai pendidikan, proses pendidikan dimanapun, mau di pesantren, di rumah, di tempat main, dimanapun itu tetap harus diterapkan. Nilai-nilai pendidikannya nggak boleh hilang. Maka kembali ke yang tadi, misalnya gimana caranya, ya harus ada kesepakatan antara anak dan orang tua. Boleh nggak anak main HP? Boleh. Sekarang kita nggak mungkin melarang anak untuk menggunakan HP dengan kondisi seperti ini. Biarkan ada saat, betul, untuk komunikasi. Biar ada saat-saat tertentu silahkan, tapi dibatasi. Kalau sudah waktunya sholat dulu ya, terus dibatasi, karena kan bahaya juga kalau terus-terusan, untuk fisik juga bahaya, untuk mata dan lain sebagainya bahaya, radiasi gitu. Nah ini harus di bareng-bareng bersama-sama, karena ketika sudah pulang ke rumah, maka para pengasuh, guru-guru yang ada di sini sudah tidak bisa lagi mendidik secara langsung, mengingatkan secara langsung. Nggak bisa bangun-bangunin subuh gitu. Maka kewajiban mendidik itu ketika pulang kembali lagi ke orang tua, ya, mengingatkan untuk sholat, mengingatkan untuk tadarus Al-Quran, misalnya yang di sini sudah dijalankan. Kemarin saya masuk kelas nanya sebelum berpulangan nanya ke anak santri, ada berapa juz? Ada yang masuk hari ke 12, 13 itu sudah ada yang 15 juz, sudah ada yang 20 juz. Ini kan luar biasa. Nah jangan sampai program-program tadarus yang sudah berjalan di pesantren ini ketika masuk ke rumah, tadarusnya bukan lagi tadarus Al-Quran, tapi tadarusnya tadarus Google, tadarusnya game misalnya, itu bahaya. Maka orang tua juga harus membantu. Ditanya, misalnya kita bilang tadarus sudah sampai mana. Bahkan bila perlu bukan cuma nyuruh anaknya untuk tadarus, tapi orang tua yang mengajak bareng-bareng. Iya, misalnya setelah sholat fardu, setelah sholat tarawih, kalau di rumah ya, syukur-syukur di masjid. Kalau di rumah, orang tua diajak oleh kepala keluarganya, yuk kita kumpul, yuk kita tadarus bareng-bareng. Wah indah sekali kan. Jadi suasana pendidikan tetap terasa di rumah. Gitu. Walaupun nggak lama, misalnya hanya 5 menit, hanya 10 menit gitu. Tapi bareng-bareng dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan adik kakaknya. Jadi momen sendiri gitu. Itu jadi suasana kebersamaan. Jadi kebersamaan yang berharga itu bukan hanya ketika jalan-jalan ke mall gitu, ketika main ke tempat wisata. Justru ketika kumpul bersama keluarga, tadarus berjamaah, nggak usah lama, 5-10 menit saja. Bareng-bareng dipimpin oleh, misalnya anaknya nih dites sama orang tuanya. Coba pimpin dulu tawasul sama kamu nak. Wah tawasul dulu anaknya, lalu orang tadarus bersama-sama gitu. Walaupun hanya 1-2 lembar gitu, nggak apa-apa. Habis itu anak mau main HP lagi, silahkan. Tapi ada saat-saatnya mereka harus berjamaah sholat gitu. Anak kita belajar untuk jadi imam kalau yang laki-laki gitu. Nah orang tua memberikan ruang-ruang, memberikan kesempatan kepada anak-anak. Jadi kebiasaan yang dijalankan selama di pondok ini nggak hilang, khususnya kebiasaan positif, begitu. Jadi harus tetap pendidikan itu nggak berhenti, harus tetap terjaga keberlangsungannya. Gitu. Karena sayang banget kalau misalnya santrinya di pesantren udah bagus buat tahajudnya, tapi udah bagus buat subuh dan sebagainya. Kalau di rumah di stop susah lagi. Nah, itu. Karena merubah sesuatu yang baik itu lebih gampang daripada merubah sesuatu yang buruk. Contoh begini, baju, saya sering mencontohkan pakaian. Gamis misalnya saya gunakan ini putih nih. Lalu kena tinta. Pengen supaya jadi putih lagi itu susahnya luar biasa. Direndam pakai deterjen, direndam pakai pemutih. Habis itu harus disikat-sikat, baru bisa bersih lagi. Itu pun kadang-kadang masih ada sisanya. Tapi setelah bersih, untuk mengotorinya lagi gampang. Tetesin aja tinta langsung. Nah itu gambar sederhananya begini. Untuk membiasakan anak bisa sholat berjamaah, tahajud, tadarus Al-Quran, itu butuh waktu 6 bulan minimal. Kalau di pesantren ya, pembiasaan itu. Bahkan itu kurang. Tapi untuk merubah anak-anak agar tidak tahajud, agar tidak berjamaah, agar tidak tadarus, cukup 1-2 hari. Cukup seminggu.
Ya, pulang ke rumah misalnya ya, di pesantren diatur rambut harus rapi karena lagi proses pendidikan. Lalu ketika di rumah tiba-tiba anak lihat temennya, bagus ya rambut diwarnain ya, ya ini coba-coba diwarnain. Nah, untuk merubah sesuatu yang baik menjadi buruk itu mudah sekali, tapi merubah yang buruk menjadi baik itu sulit sekali. Dalam kebersihan juga sama. Contoh sederhana di pesantren nih ya, Najibah. Pagi-pagi itu ada jadwal piket. 6-7 orang piket seluruh area pesantren. Area teras, halaman, semua disapuin, jemuran disapu, bersih tuh. Jam 9 tuh bersih semua. Jam 10 santri istirahat. Keluar tuh 500 santri dari kelas. Membersihkan yang tadi sampai 3 jam itu bersih-bersih dipel semuanya. Waktu begitu santri keluar, cukup 10 menit kotor lagi semuanya. itu apa? Analoginya itu. Nah, karena buat para orang tua yang santri-santrinya anak putra-putranya sedang ada di rumah, minimal kalau nggak bisa nambahin ya kita jaga gitu. Pertahankan. Gitu. Nah mungkin gimana kalau misalnya mengarahkan santri, kalau misalnya ada yang santrinya ini nggak aktif gitu kan, memang mungkin dari karakter dirinya sendiri yang di rumah, sehingga ketika di rumah sebelumnya biasa aja gitu, biar aktifin kembali gitu. Bagaimana atau misalnya menjaga dirinya biar tetap bisa optimal lagi gitu kan ketika nanti pesantren, itu gimana? Iya, memang pendidikan itu proses ya, yang namanya proses itu nggak bisa singkat, proses itu lama. Jadi misalnya yang wajib, bukan yang wajib, program pesantren di kita minimal 6 tahun minimal itu, bahkan idealnya sampai 10 tahun lanjut sampai selesai kuliah. Jadi keluar pesantren itu udah dapat gelar sarjana. Itu prosesnya nggak bisa sebentar tapi lama. Termasuk merubah karakter. Misalnya anak ini baru pesantren 1 tahun, tapi selama 1 tahun itu belum ada perubahan. Jangan dulu panik dan jangan dulu khawatir, karena masih proses. Karena kan ada orang tua, ini anak teman saya udah berani kutum yang saya belum gitu. Itu kan masalah mental, keberanian. Itu butuh dilatih. Di pesantren juga sama dilatih. Di rumah juga harus didorong oleh orang tua, melatih mental keberanian. Jadi intinya butuh proses, nggak bisa singkat. Semuanya butuh proses. Perubahan sikap, perubahan karakter, perubahan keberanian, perubahan akhlak, itu semuanya berproses. Kalau saya sering mencontohkan kendaraan yang rusak. Kendaraan yang rusak, ada motor rusak, datang ke bengkel, begitu si motornya mati misalnya, udah nggak bisa dinyalain, datang ke bengkel, kata yang punya motor, Kang, ini tolong benerin motor saya mati. Kata yang punya bengkelnya, siap, saya cek dulu semuanya ya, nanti kalau sudah tahuan kerusakannya, baru kita perbaiki. Lalu besoknya yang punyanya datang lagi. Ketika datang ke sana, motornya malah jadi hancur. Jadi hancur itu misalnya si mesinnya dibongkar semua. Kalau yang nggak paham, si orang tua malah marah-marah ini. Yang punya motor malah marah. Kenapa motor saya dirusakin? Yang punya bengkel, tenang. Ini motor lagi dibenerin. Masih proses. Dibenerin, karena yang rusaknya bagian dalam, maka dibongkar dulu. Bapak nanti seminggu setelah ini kesini lagi. Insya Allah motornya udah selesai. Setelah seminggu datang, motornya jadi bersih, bisa di starter lagi, nyala lagi. Nah, itu contoh sederhana dalam proses perbaikan. Nah, pendidikan ini kan perbaikan, proses perubahan perilaku, proses perbaikan. Jadi bisa jadi anak itu berubahnya cepat, baru sebulan 2 bulan sudah kelihatan perubahannya. Ada yang perubahannya setelah 3 tahun baru ada perubahan. Ada yang perubahannya justru husnul khotimah, begitu akhir gitu. Begitu akhir masa mondok baru kelihatan perubahan drastis. Jadi selama masih proses, ya kita lakukan saja, kita ikuti dulu selama masih proses, karena belum selesai. Ya, karena belum proses. Jangan menyerah di tengah jalan. Bersabar, dididik, diproses. Makanya pendidikan itu tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan. Orang tua juga punya tanggung jawab di sana. Selama di pesantren, maka tanggung jawabnya tanggung jawab pesantren. Ketika pulang ke rumah, maka tanggung jawab menjadi tanggung jawab orang tua. Dan terus pendidikan. Dan itu tadi, jadi jangan putus asa kalau belum kelihatan perubahan yang signifikan. Tenang, karena masih proses pendidikan. Makanya saya kepikiran kalau analoginya seperti itu, kalau misalnya yang punya motornya nggak sabar gitu kan, tiba-tiba diambil aja gitu kan, bukannya malah malah jadi tambah rusak. Khawatirnya jadi kayak gitu. Iya, karena tadi kembali lagi, karena pendidikan ini proses perubahan perilaku. Merubah perilaku itu tidak seperti merubah benda yang kelihatan. Perilaku kan akhlak di dalam. Ya, kalau merubah barang yang kelihatan mah gampang.
Ada yang rusak, kotor, bersihin. Ada yang kalau barang yang rusak didempul, dicat, bagus lagi. Tapi berubah perilaku itu, yang namanya manusia itu karena asbaha mu'minan wa amsa kafiron, kata Muhammad. Manusia itu ada yang pagi-paginya dia beriman, sorenya jadi kafir. Jadi perubahannya cepat sekali, bisa berubah-ubah manusia itu. Minggu ini baik, minggu depan rubah lagi. Maka mempertahankan yang baik inilah yang sulitnya. Jadi merubah itu gampang, tapi mempertahankan atau merawat yang lebih susah. Dalam proses pembangunan misalnya, ngebangun mah gampang kalau ada uangnya ya. Bangun gampang. Tapi setelah bangunan itu jadi, merawatnya, wah itu jauh lebih susah. Gimana caranya supaya nggak kotor? Gimana caranya supaya kalau ada bocor buru-buru diperbaiki? Biaya perawatan itu bisa lebih mahal. Iya, daripada pembangunan. Termasuk manusia merubah itu susah betul. Tapi ada yang lebih susah apa? Mempertahankan perubahan itu. Kayak tadi kembali ke awal. Iya. Misalnya di sini yang sudah baik, yang sudah berjalan baik, tadarus Quran, sholat berjamaah. Maka yang sulit itu bukan menjadikan anak mau sholat berjamaah, tapi mempertahankan anak tersebut agar terus mau sholat berjamaah, itu yang susah. Mempertahankan agar mau tadarus, mempertahankan agar istiqomah zikir. Nah itu yang susahnya itu. Gitu. Masalah. Mungkin juga santri-santri di sini juga ada yang dari cabang gitu kan, yang sebutannya Zawiyah gitu. Nah, kira-kira para santri ini sudah bisa dilibatkan apa dalam bagian Zawiyahnya? Ya, makanya ini juga butuh kerjasama dengan seluruh ketua Zawiyah yang ada di Indonesia ini. Jadi mereka-mereka ini juga harus diberikan ruang-ruang. Misalnya oleh ketua Zawiyah ini ketika ada sholat berjamaah, tarawih, kultum dan lain sebagainya, mereka coba diberikan ruang-ruang. Kalau misalnya ternyata mereka belum berani, belum siap, dibantu, dimotivasi, dikasih semangat. Ya, karena tadi kembali lagi mereka masih proses pendidikan. Jadi harus ada ruang-ruang yang diberikan kepada mereka. Jadi ketika mereka pulang itu belajar kultum, belajar jadi imam sholat, ya, belajar mimpin kegiatan-kegiatan, diberikan ruang-ruangnya gitu. Nah kalau di Zawiyah, maksudnya kita memang harus kerjasama dengan seluruh ketua Zawiyah untuk membantu, memfasilitasi, bahkan mendorong sama. Jadi selain orang tua tadi yang tetap harus mendidik bersama-sama, juga kalau di kita ada Zawiyah, maka ketua Zawiyah pun harus sama-sama membantu mendidik mereka. Begitu. Jadi jangan dibiasakan ketika melihat ada anak atau apapun yang sedang proses lalu kurang baik lalu oleh kita disalahkan. Jangan biasakan seperti itu, karena dalam pendidikan itu nggak baik. Ya, jadi ketika ada orang yang kelihatannya salah lalu disalahkan dalam arti kamu nggak benar, kamu, itu mentalnya malah tambah ngedrop. Tapi yang ada adalah harus dimotivasi, dikasih semangat, diberikan ruang-ruang. Nanti insya Allah bisa jadi ketika kalau di pesantren mungkin agak malu-malu, di rumah mah berani, atau sebaliknya di rumah berani, di pesantren malu-malu. Beda-beda lah karakter anak-anaknya. Kan terkadang juga ketika orang tua mencoba untuk ngetes anaknya gitu kan, ternyata nggak sesuai dengan harapan orang tua gitu kan, kok gini gitu kan. Nah, berarti tadi nggak boleh disalahkan. Nggak boleh. Jadi misalnya gini, karena itu akan mempengaruhi psikologis anak. Makanya sikap orang tua gimana? Makanya gini, dalam konsep pendidikan itu setiap anak itu pasti punya kemampuan kelebihan yang berbeda-beda. Setiap anak itu bintang, setiap anak itu cerdas. Tergantung dari mana kita melihat kebintangan dan kecerdasan anak tersebut. Ya, ada anak yang pintar di matematika tapi dia lemah di yang lainnya. Seni misalnya nggak bisa nyanyi. Ya, betul. Ada orang yang bagus di seni tapi dia nggak bisa ngaji. Ada orang yang bagus di olahraga tapi dia nggak bisa ini. Nah, kita fokus terhadap kelebihan-kelebihan itu. Ya, karena lulusan dari pondok pesantren itu bukan berarti semuanya harus jadi kiai. Bayangkan kalau semua pondok pesantren yang jumlahnya ribuan itu jadi kiai semuanya. Lalu siapa nanti yang ngisi-ngisi pos ekonomi, digital kayak gini, nggak ada kalau santri semua, siasah dan lain sebagainya. Justru pesantren ini menjadi pondasi keagamaan yang kuat. Lalu nanti lulusan dari pesantren menyebar di semua, yang mengisi coba dakwah. Contoh dakwah melalui olahraga ini dahsyat. Bagaimana ketika Muhammad Salah main di Liverpool itu karena dia beragama Islam. Lalu ketika dia merayakan selebrasi dengan nilai-nilai Islami, itu dakwahnya sedunia loh.
cuma berpengaruh. selebrasi gol doang. Bagaimana Muhammad Ahsan misalnya pemain bulu tangkis, ketika dia badminton lalu lututnya ditutup ya karena bagian dari aurat, lalu ketika dia minum duduk, wah itu dakwahnya luar biasa. Artinya dakwah bil hal afdalu min lisanil maqal tuh. Lisanul hal afdalu min lisanil maqal tuh begitu. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena ada nilai-nilai agama yang kuat. Lulusan santri pun sama, maka orang tua harus melihat ketika anaknya lemah di satu sisi, coba cari kelebihan di sisi yang lainnya. Pasti ada. Dan itulah yang dilakukan di pendidikan. Kita tahu anak-anak pasti nggak ada yang sempurna. Makanya juga manusia ya. Tapi pasti ada yang lemah di satu sisi, ternyata punya kelebihan di sisi lain. Ada yang kalau disuruh belajar tuh susahnya luar biasa. Tapi kalau dia suruh bantu-bantu orang, sosialnya, wah dahsyat sekali. Suruh olahraga full. Suruh olahraga semangat. Berarti gitu. Ada kelebihan-kelebihan tertentu. Dan kita nggak bisa memaksakan orang misalnya harus pinter matematika semuanya. Kalau pakai teorinya Einstein, ya sederhananya nggak bisa kita mengukur kehebatan seorang ikan dari cara dia memanjat pohon, kan nggak bisa. Ya ikan berenang di air. Nah manusia juga sama. Setiap anak yang di sini ada 1000 santri misalnya, dengan 1000 karakter yang berbeda-beda. Maka tugas pendidikan adalah mengarahkan mereka agar mereka menemukan minat dan bakatnya masing-masing. Gitu. Likulli syai'in maziyah, itu segala sesuatu itu pasti ada kelebihannya. Dan kalau dalam Al-Quran tuh Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan segala itu sia-sia. Pasti ada kelebihannya. Bahkan orang cacat pun punya kelebihan. Makanya ada Paralimpik kan, olahraga untuk orang-orang cacat. Artinya mereka punya kelebihan. Apalagi orang yang kondisinya normal. Dan dalam pendidikan itu nggak bisa kita mendidik disamakan dengan pola kita zaman dulu. Beda, pasti ada perkembangan. Sayyidina Ali mengingatkan, alimu auladakum fa innahum makhlukun fi zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena mereka diciptakan di satu zaman yang berbeda dengan zamanmu. Zaman misalnya nggak ada HP, lalu sekarang maksa ke anak misalnya nggak boleh main HP. Bapak juga dulu nggak ada HP, nggak bisa. Justru kita harus menyesuaikan dengan kondisi hari ini. Ya, gitu gambaran. Terus kembali lagi ke HP nih, biasanya kalau misalnya HP itu anak-anak lebih sering dengan sosial medianya, sosial media gitu. Nah, apa tips dari Pak Direktur sendiri, tips dari pesantren buat para santri orang tua dalam memanfaatkan media sosial gitu? Media sosial, internet itu alat. Alat itu tergantung dari yang menggunakan apa. Bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Media sosial itu baik ya? Baik sekali kalau digunakan untuk kebaikan, untuk dakwah misalnya. Coba bayangkan kalau semua santri memposting, mengupdate status hal-hal yang positif, maka nilai dakwah menyebar semuanya. Kalau mereka menggunakan sosial media nggak apa-apa, jadi majalah, asal digunakan untuk kebaikan. Coba bayangkan kalau mereka menggunakan Facebook, IG, ya, dan lain sebagainya, yang di-share adalah informasi-informasi agama, nilai-nilai dakwah. Wah, betapa menyebarnya itu nilai-nilai dakwah itu. Jangan kalah dengan penyebaran berita-berita yang nggak baik. Justru mereka harus bisa menggunakan itu, tapi yang harus diingatkan adalah bagaimana santri memanfaatkan itu untuk kebaikan. Jadikan media digital itu untuk dakwah. Berita-berita baik. Gimana kan saya belum baik, ya nggak apa-apa, menyebarkan kebaikan. Siapa tahu dari postingan itu kita jadi baik juga. Jadi motivasi untuk kita, gitu. Jadi kita nggak bisa ngelarang, jangan main Facebook, jangan main IG, nggak bisa. Tapi kita justru harus mengarahkan. Silahkan main Facebook, silahkan main IG, silahkan main media sosial yang lainnya, tapi harus hal-hal positif yang di-sharingkannya, yang disebarkannya. Iya, jadi ya termasuk yang diikutinya juga harus yang baik-baik juga, begitu. Nah, Ted, mungkin ada bekal buat orang tua yang selama di rumah sebagai menutup dari podcast pada kali ini. Ya, baik. Saya mengutip salah satu qaul dari Luqman Hakim, ya. Beliau salah satu sholihin. Beliau pernah menyampaikan, inna dunya bahrun amiq faqad gharaqa fihi unasun kasir. Sesungguhnya dunia ini diibaratkan seperti lautan yang dalam, sehingga banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Faltakun safinataka taqwallah, maka jadikanlah perahunya itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama untuk santri termasuk orang tua, dengan kondisi dunia yang kita tahulah seperti apa sekarang, tantangan semakin berat.
agar kita selamat, jadikanlah perahu keselamatannya itu bertakwa kepada Allah. Ya, takwa itu imtithalu amirillah wajtinabun nawahi. Jadi pastikan selama di rumah, selama liburan, selama aktivitas ini ibadahnya terjaga bareng-bareng. Ya, bisa jadi anak yang mengingatkan orang tuanya atau orang tua yang mengingatkan anaknya. Watawasobil haq, watawasobil sabr, saling mengingatkan satu sama lain. Jadi harus dipastikan selama liburan ini ibadahnya terjaga, ketakwaannya terjaga, karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Itu yang pertama ya. Salah satu nasihat yang disampaikan oleh Luqman Hakim. Yang kedua, ini yang juga tidak kalah penting. Jadikan perpulangan ini selama kurang lebih 1 bulan sebagai misi dakwah. Dakwah itu artinya mengajak. Maka dakwah itu disesuaikan dengan kondisi kita hari ini. Medsos harus dijadikan ajang dakwah. Ibu-ibu ya, para bapak, orang tua santri, termasuk santri. Jangan jangan, kita kan kadang-kadang ini, ketika yang sifatnya ibadah diposting disangkanya wah riya. Giliran yang maksiat kok nggak disebut apa-apa ya gitu. Maka jangan kalah, orang-orang maksiat nggak malu kok mereka memposting kegiatan mereka maksiat. Yang pacaran nggak malu. Nah, mari manfaatkan selama 1 bulan ini kegiatan-kegiatan positif itu di-share, dibagikan agar menjadi media dakwah. Ya, orang tua manfaatkan tuh media-media yang dibuat grup-grup orang tua, di-share kegiatan anak-anaknya. Nanti sama wali kelas bisa dikasih reward nih ya nanti. Ya. Anaknya lagi tadarus Quran, lagi menjadi imam misalnya tarawih, lagi tugas kultum ya. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan ada santri kibar nih yang sudah ditugaskan jadi khotib Idul Fitri misalnya. Wah, ini luar biasa sekali gitu. Maka manfaatkan itu, nggak apa-apa, di-share untuk kebaikan. Bukan ria, bukan ria, justru itu memotivasi orang lain. Jangan kalah dengan kemaksiatan. Maksiat aja di-share sangat banyak sekali. Jadi manfaatkan pulangan ini sebagai media dakwah. Dan tadi disampaikan di awal, dakwah yang paling efektif adalah bilhal, ya, dengan perilaku. Tunjukkan kepada orang tua, kepada keluarga, kepada masyarakat sikap dan akhlak yang baik. Dakwah, nggak usah banyak ngomong, tunjukkan saja. Sholat berjamaah, berbicara baik, tidak kasar, gitu. Kemudian yang terakhir, jangan lupa ada hal yang sangat penting, yaitu zikir, wirid. Apa yang menjadi ijazah wirid dari guru, dari Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman, jangan sampai lepas, jangan sampai berkurang, ya. Jadi wirid itu, zikirnya setiap hari, tasbih, jangan sampai lepas. Mau tasbih yang bentuknya seperti ini gitu ya, mau yang digital, jadi mau sambil jalan kemana-mana itu jangan sampai lepas. Karena inilah yang akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Zikir gitu. Nah, ini barangkali bekal untuk santri dan juga orang tua agar benar-benar dimaksimalkan selama liburan ini. Gitu. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Pak Sabdani tentang penyampaiannya buat pesan-pesan orang tua dan santri. Mudah-mudahan santri tadi pada di rumah bisa kembali tepat pada waktunya. Amin, amin. Kemudian orang tua juga bisa membimbing para putra-putranya sehingga nanti di pesantren para santri tidak kaget kembali dengan mengikuti programnya. Nah, sahabat ID yang dirahmati Allah SWT, demikian perjumpaan kita dalam podcast Idrisiyah TV pada kesempatan kali ini bersama Direktur Pendidikan Tarekat Idrisiyah. Nah, oleh karenanya mari kita bagikan terus informasi-informasi ini kepada teman-teman kita, kepada keluarga-keluarga yang lainnya, hingga tentunya para santri bisa terus terjaga, sehingga nanti harapan dari guru kita, kader-kader Islam yang memahami Islam secara kafah bisa terwujud dengan maksimal. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.